Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Anak-anak, ayo kita bersiap-siap. Naik satu-satu ke dalam bus, tidak usah berebut. Semua duduk dengan teratur dan perhatikan siapa teman di sebelahnya ya. Asyik. Aku nggak sabar mau lihat binatang-binatang. Aku mau foto-foto mereka. Iya, aku juga nggak sabar. Aku sudah lama nggak pergi ke kebun binatang. Anak-anak, kalian harus selalu mendengarkan instruksi dari Bapak dan Ibu guru ya. Ingat, selama di kebun binatang nanti, jangan memisahkan diri dari rombongan. Baik, Pak. Didi, kemarin Bapak sudah membagi kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang. Bapak meminta kamu mencatat pembagian kelompok. Apa catatannya kamu bawa? Ya, Pak. Ini catatan pembagian kelompoknya. Bagus. Nanti dalam perjalanan, kamu bacakan lagi supaya teman-temanmu ingat ya. Baik, Pak Kris. Di kebun binatang nanti, sambil mengamati binatang-binatang, kalian catat hal-hal penting sesuai pembagian tugas masing-masing kelompok ya. Ada kelompok yang bertugas mengawasi hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Baik, Pak. Baiklah, sekarang ayo kita naik bus dan segera berangkat. Baiklah anak-anak, kita sudah sampai. Silahkan melihat-lihat binatang. Jangan lupa tugas kelompoknya masing-masing. Jenis binatang apa yang harus kalian amati dan catat ya. Kebun binatang ini bukan cuma tempat bersenang-senang, tapi juga tempat belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Bimo, kita satu kelompok loh. Tugas kita mengamati hewan-hewan karnivora. Ayo Bimo, kita saling bantu ya. Siapa tahu aku ada yang terlewat. Kita bisa saling melengkapi. Aduh, ngapain sih ke kebun binatang? Kan buat senang-senang. Bukan buat dikasih tugas. Buang-buang waktu saja. Jangan begitu Bimo. Kita semua harus kerjasama. Aku juga malas disuruh mencatat Ki. Aku maunya kita santai, jalan-jalan saja. Nanti kalian repot sendiri loh kalau udah waktunya membuat laporan kelompok. Ah, tugas kelompok mah gampang. Nanti juga dikerjakan sama-sama. Aku kan satu kelompok sama Kiki. Kebetulan kalau begitu, Kiki kan rajin. Jadi aku bisa santai. Aku juga gak harus kayak kamu, Di. Kamu itu ketua kelas, jadi memang harus serius. Nggak begitu dong Bimo. Kecil atau besar tugas yang diberikan, semuanya penting dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Santai aja lah, Di. Kan Pak Kris juga nggak tahu siapa yang kerja dan yang enggak. Nanti laporannya juga dibuat per kelompok, bukan tugas pribadi. Bimo, apa kamu sudah mencatat hewan yang harus kamu amati? Belum, Pak. Loh, kenapa kamu nggak mencatat? Kamu dapat tugas mengawati hewan apa? Karnivora, Pak. Tapi kan ada anggota kelompok yang lain. Nggak bisa begitu, Bimo.
Meskipun ada anggota kelompok yang lain, setiap anak tetap harus melakukan tugasnya. Apa yang kamu amati itu akan berguna buatmu sendiri. Papa lihat kamu malah sibuk dengan ponselmu. Tuh, Sinta juga nggak mencatat, Pak. Sinta, apa benar kamu nggak mencatat yang menjadi tugasmu? Belum, Pak. Nanti, Pak. Kamu dapat tugas mengamati binatang apa? Omnivora, Pak. Berarti setiap ada binatang omnivora, kamu harus amati baik-baik. Kalau kalian tidak mengamati dan mencatat sekarang, kalian bisa terlewat dari hal-hal yang penting, karena kita harus terus berjalan ke kandang-kandang yang lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Anak-anak, bagaimana pengalaman kalian tadi? Bapak harap dari kegiatan kita di kebun binatang hari ini, selain bisa berwisata, kalian juga mendapat banyak ilmu. Bapak senang kalian begitu bersemangat hari ini. Bapak harap kalian melakukan tugas kalian masing-masing untuk mengamati dan mencatat hal penting sesuai pembagian kelompok. Tapi ada perubahan yang akan Bapak berikan terkait tugas kalian itu. Perubahan apa, Pak? Tugas kalian tidak jadi dikerjakan per kelompok, tapi menjadi tugas pribadi. Jadi, kalian masing-masing akan membuat laporan sesuai jenis hewan yang kalian amati. Semakin teliti kalian mengamati, laporan kalian akan semakin lengkap. Hah? Bikin laporan pribadi? Gawat, aku nggak mencatat apa-apa. Waduh, aku juga hanya mencatat sedikit. Gimana dong? Kalau di kebun binatang tadi kalian melakukan tugas kalian dengan baik, kalian pasti tidak akan mengalami kesulitan menulis laporan. Bapak beri waktu 3 hari untuk kalian menulis laporan pengamatan kalian ya. Bagaimana? Kalian bisa? Iya, Pak. Baik, Pak. Pak, saya tidak bisa. Saya mau mengerjakan tugas berkelompok saja. Saya juga, Pak. Tugasnya dijadikan tugas kelompok saja. Tugas ini sebenarnya sangat sederhana, jadi bisa dilakukan sebagai tugas pribadi. Makanya Bapak putuskan tidak jadi dijadikan tugas kelompok. Waduh, saya terlanjur gak mengamati dan mencatat hewan karnivora, Pak. Seharusnya, meskipun semula ini menjadi tugas kelompok, kalian masing-masing harus bertanggung jawab dan tekun mengerjakannya. Bapak punya contoh yang bagus, yaitu kisah Yusuf dalam Alkitab. Setelah dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf menjadi budak Potifar. Dia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun, dimanapun. Melihat Yusuf yang selalu bekerja dengan sebaik-baiknya, Potifar memberikan tanggung jawab besar kepadanya. Segala urusan rumah tangga Potifar diserahkan ke tangan Yusuf, sehingga rumah Potifar menjadi makmur dan diberkati. Tapi tadinya saya kira ini tugas kelompok, Pak. Jadinya tidak harus terlalu serius karena ada anggota kelompok yang lain. Nah, itulah sebabnya kalian harus belajar untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun. Kerjakan bagian kalian dengan sebaik-baiknya, bahkan jika tidak ada yang melihat. Itu disebut integritas. Semua itu akan berguna buat diri kalian. Kerja keras dan ketekunan akan selalu membawa hasil yang baik, seperti kisah Yusuf tadi. Dia diberkati karena kesungguhannya. Yusuf selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dimanapun ia berada, baik sebagai budak di rumah Potifar maupun sebagai narapidana di penjara. Karena sikapnya ini, ia selalu diberkati dan diangkat menjadi pemimpin di tempat-tempat tersebut. Bahkan dia dipercaya menjadi pemimpin dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Bapak harap kalian belajar untuk bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepada kalian. Baik, Pak. Iya, Pak, saya mengerti sekarang. Buat kalian yang mengalami kesulitan, mintalah bantuan pada teman-teman yang lain. Pasti mereka mau membantu. Sekarang, kita lanjutkan.